Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizana Mal Safiuddin dengan stambuk B1 B1 19209. Saat ini saya akan membicarakan dan menjelaskan tentang bab 7, yaitu mewawancarai kandidat. Langsung saja, yaitu jenis-jenis dasar wawancara, yaitu wawancara terstruktur versus tidak terstruktur. Kemudian si wawancara, jenis pertanyaan apa yang harus diajukan, dan bagaimana perusahaan mengatur penggunaan wawancara seleksi. Pertama, wawancara terstruktur versus tidak terstruktur. Sebagian besar wawancara bervariasi pada sebagian sejauh mana pewawancara menyusun atau menstandardisasikan proses wawancara tersebut dalam wawancara tidak terstruktur ataupun non-direktif. Di sisi lain, dalam wawancara terstruktur atau direktif, pemberi kerja menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan sebelumnya dan mungkin memberikan bobot-bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Wawancara terpola MC Muri merupakan salah satu contoh awalnya. Kemudian wawancara terstruktur versus tidak terstruktur. Manakah yang harus digunakan? Wawancara terstruktur pada umumnya lebih unggul dalam wawancara terstruktur. Semua pewawancara biasanya mengajukan pertanyaan yang sama kepada seluruh audiens karena hal tersebut wawancara ini cenderung konsisten, reliable, dan valid. Kemudian isi wawancara atau jenis pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, pertanyaan situasional. Kedua, pertanyaan keperlakuan. Dan ketiga, jenis pertanyaan lainnya. Kemudian bagaimana kita harus melakukan wawancara tersebut. Pemberi kerja juga memberikan wawancara dengan berbagai cara, yaitu 1 lawan 1 dengan panel wawancara. Kedua, wawancara berurutan sekaligus dan terkomputerisasi secara personal. Kemudian 3 cara untuk membuat wawancara lebih berguna. Pertama, gunakan wawancara situasional struktur. 2, ketahui apa yang akan ditanyakan. Ketiga, berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan wawancara. Kemudian kesalahan yang dapat mengurai kegunaan wawancara. Pertama, pewawancara kerja yang efektif memahami dan menghindari kesalahan wawancara umum berikut ini. Pertama, kesan pertama, penilaian seketika. Kedua, tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan. Ketiga, kesalahan urutan kandidat, kontrasi, tekanan untuk merekrut. Dan keempat, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Kemudian, merancang wawancara situasional terstruktur, prosesnya itu sebagai berikut. Langkah pertama, menganalisis pekerjaan. Langkah kedua, memeringkas tugas-tugas utama pekerjaan. Langkah ketiga, buatlah pertanyaan wawancara. Keempat, buat jawaban benchmark. 5, tunjukkan panel wawancara dan lakukan wawancara. Bagaimana melakukan wawancara yang efektif? Adapun langkah-langkah untuk melakukan wawancara yang efektif yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Langkah kedua, buatlah struktur wawancara tersebut. Langkah ketiga, buatlah terorganisasi. Langkah keempat, bangun hubungan. Langkah kelima, ajukan pertanyaan. Langkah keenam, buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara. Ketujuh, tutup wawancara. Dan langkah ke-8, tinjau wawancara tersebut. Kemudian mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Dalam mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan, hal ini meliputi pemahaman perbedaan antara surat penawaran pekerjaan dan kontrak. Surat penawaran pekerjaan menyebutkan informasi dasar tawaran tersebut, termasuk perincian mengenai gaji dan bayaran, informasi tunjangan, informasi cuti berbayar, dan persyaratan pekerjaan. Selain itu, harus terdapat pernyataan yang meyakinkan bahwa hubungan pekerjaan tersebut sesuka hati berbeda dengan surat penawaran. Bukan hal yang tidak lazim bagi kontrak pekerjaan untuk mempunyai durasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.